Kali kepada suatu hari yang cerah, Tanjiro ingin mengambil bambu dan keranjangnya rusak. Kepada petani itu, Tanjiro mengatakan ingin membayarnya, tapi petani ini やるよ。 bilang tidak で usah, も払います。 ambil saja. よいろんて。 Kembali kepada Tanjiro yang pergi ke gua karena di sana dia menaruh adiknya. Tanjiro mengatakan, Nezuko, ayo, akan kubatkan ke keranjang. Ternyata Tanjiro benar-benar percaya bahwa Nezuko adalah seorang iblis dan tidak bisa melewati matahari. Tanjiro membuatkan keranjang buat Nezuko agar tidak terkena sinar matahari. Tanjiro membujuk Nezuko untuk masuk ke keranjangnya, dan Nezuko pun masuk. Tapi ternyata keranjangnya tidak muat untuk badan Nezuko. Tanjiro menyuruh Nezuko untuk mengecilkan badannya lagi agar pas di keranjang itu. Dan setelah itu Tanjiro melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan Urokodaki. Tanjiro ingin menjadi pemburu iblis dan membalaskan dendam atas kematian keluarganya yang dibunuh oleh iblis itu. Tanjiro dan adiknya berjalan di hari yang gelap dan sudah mulai malam. Tanjiro menyium bau darah di permukiman itu. Dan Tanjiro dan Nezuko pergi untuk melihatnya. Dan ternyata ada iblis yang memangsa manusia di sana. Semua keluarga mati dimangsa oleh iblis itu. Iblis itu berbalik. Iblis itu mengatakan, ada apa kau pergi ke tempatku? Ternyata kau adalah manusia ya. Dan darah daging dari manusia itu membuat Nezuko kelaparan dan meneteskan air liurnya. Dan iblis ini merasa ada yang aneh. Dan melihat manusia itu. Iblis ini ingin melahap Tanjiro. Tapi tidak untuk adiknya. Karena iblis ini merasakan bahwa adiknya tidak merasakan hawa yang enak. Nah, iblis ini ingin membunuh Tanjiro. Dan Tanjiro dengan gesit menyelipkan kapaknya ke leher itu. Tapi iblis itu tidak merasakan apa-apa di lehernya. Iblis mempunyai kekuatan regenerasi. Dan Tanjiro benar-benar syok melihatnya. Ternyata iblis itu benar-benar ada. Yang dimana Nezuko masih melihat, ingin mencicipi darah manusia itu. Nezuko berubah jadi iblis. Dan Nezuko membantu Tanjiro dan menendang kepala iblis itu. Iblis itu masih bisa bergerak, ternyata masih hidup. Ternyata iblis ini tidak bisa mati jika tidak dipenggal oleh pedang khusus. Lihatnya, karena tanpa tubuh, iblis ini masih bisa bergerak dan bergenerasi lagi. Dan tubuh iblis ini menyerang Nezuko. Dan pertarungan Nezuko bersama iblis ini dimulai. Dan Tanjiro membawa kapaknya untuk mengalahkan iblis. Tapi iblis ini menggigit kapak Tanjiro. Dan di sisi lain, Nezuko dikalahkan oleh iblis itu. Dan iblis ini sangat kuat meskipun tidak tercampur dengan badannya sendiri. Iblis ini mengikat rambutnya di kapak-kapak, di sela kapak Tanjiro. Dan Tanjiro dengan cara lain mengepaskan kepalanya kepada kepala iblis itu. Dan iblis itu terlempar. Ternyata kepala Tanjiro lebih keras daripada batu dan baja. Dan Tanjiro melempar iblis ini dengan kapaknya dan menancap di pohonan. Dan iblis ini tidak bisa bergerak lagi. Dan Tanjiro segera mengejar tubuh iblis bersama Nezuko yang sedang bertarung. Dan Tanjiro sampai ke tempat iblis itu dan mendorong iblis itu sampai masuk ke jurang. Tapi Tanjiro ikut pun terjatuh. Di sisi lain, Nezuko membantu Tanjiro kakaknya sendiri. Ternyata iblis Nezuko masih ingat kepada kakaknya.
dan tubuh iblis itu terjatuh ke jurang dan membuat iblis itu pingsan sementara. Tanjiro kembali dan ingin melepaskan pisau dan ingin membunuh iblis itu. Karena iblis ini, semua orang akan mati jika tidak dibunuh. Lain, ada orang yang memegang pundak Tanjiro. Orang itu memakai topeng. Orang itu mengatakan, kau tidak akan bisa membunuhnya dengan itu. Tanjiro melihat ini dengan topeng tunggu, seperti orang tua. Tanjiro mengatakan, terus bagaimana cara menghabisinya? Orang ini mengatakan, kau harus memikirkannya sendiri. Tanjiro memikirkan, dia harus memecahkan kepalanya. Tanjiro mengambil batu dan ingin memecahkan kepalanya. Untuk benar-benar bisa agar iblis mati, dia harus memecahkan kepalanya seluruhnya. Tapi Tanjiro masih merasa kesedihan. Jika dia melepaskan batunya, itu akan merasakan iblis itu kesakitan. Apa tidak ada cara lain untuk membunuhnya sekali saja?